Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meilawati Tri Utami, mahasiswi PBG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai seminar pendidikan profesi guru. Berikut refleksi mata kuliah yang saya pelajari dalam menempuh kuliah pendidikan profesi guru di semester 1 dan semester 2. Di semester 1 saya mempelajari yang pertama filosofi pendidikan. Pada filosofi pendidikan, di sini saya mempelajari topik 1 perjalanan pendidikan nasional, topik 2 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, topik 3 identitas manusia Indonesia, topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan, topik 5 telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Mata kuliah yang kedua yaitu pengajaran asesmen 1. Pada topik 1 saya mempelajari tentang prinsip under-based standing design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Topik 2 asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Topik 3 saya mempelajari tentang telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen dengan TARL. Yang keempat, rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan CRT. Pada mata kuliah yang ketiga yaitu pemahaman peserta didik. Di sini pada topik 1 saya mempelajari yang pertama mengenal peserta didik. Topik 2 saya mempelajari pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik 3 asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan peserta didik. Pada topik 4 saya mempelajari lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik. Untuk mata kuliah yang keempat yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi saya mempelajari topik 1 yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 4, rancangan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 5, mempelajari tentang evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah yang kelima yaitu tentang perspektif sosiokultural. Di sini saya mempelajari dari topik 1 yaitu pengantar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang kedua, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang ketiga, perspektif sosiokultural, budaya dan ekonomi dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran pada ZPD. Yang kelima, pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran. Yang keenam, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu PPL 1. Di sini terdiri dari observasi lingkungan belajar, observasi karakteristik peserta didik, asistensi mengajar, dan praktik pembelajaran terbimbing. Berikut refleksi mata kuliah semester 2. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional. Di mata kuliah ini saya mempelajari tentang yang pertama, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Kasel. Yang kedua, peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, experiential learning. Yang keempat, experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Yang kelima, mempelajari tentang school well-being. Untuk yang mata kuliah yang ketiga yaitu prinsip pengajaran asesmen 2. Pada mata kuliah ini saya mempelajari yang pertama, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Yang kedua, pendekatan TARL pada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga,
mempelajari tentang pendekatan CRT. Berikut mata kuliah yang keempat yaitu project. Di sini saya lakukan P5 yaitu inovasi jamu dikemas permen yang dilakukan dengan sejumlah 10 mahasiswa. Untuk selanjutnya di sini mata kuliah selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Di sini saya mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang saya praktikkan lewat pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengalaman bermakna. Pada perkuliahan di semester 1 dan 2, pengalaman bermakna saya yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, produk yang dihasilkan, 2 artefak yang dipilih sebagai bukti pendukung, yang keempat, rencana tindak lanjut. Selanjutnya, pada seminar ini saya akan lebih memfokuskan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, pengalaman bermakna, yang kedua, produk yang dihasilkan, yang ketiga, artefak yang dipilih sebagai bukti pendukung, yang keempat, rencana tindak lanjut. Yang pertama, pengalaman bermakna, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan mempelajari tentang keberagaman peserta didik, yaitu dengan 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, merancang dan mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta evaluasi pembelajaran. Pada pembelajaran berdiferensiasi, yang pada topik pertama itu kita mempelajari tentang teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Topik 2 yaitu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang ke topik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik 4, mempelajari tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik 5, mempelajari tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada topik pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Teori-teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, multiple intelligence, unit of proximal development, dan learning modalitas. Pada topik 2, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada topik 3, mempelajari tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, strategi pengajaran langsung, yaitu dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, strategi pengajaran tak langsung, yaitu pembelajaran secara daring. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif, yaitu pembelajaran yang ada interaksi antara guru dan peserta didik. Untuk yang keempat, strategi pengajaran mandiri, yaitu kesadaran diri. Dan yang terakhir, strategi pengajaran melalui pengalaman, yang dapat dilihat dari pengalaman di lingkungan sekitar. Topik 4, mengenai rancangan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan penyusunan rancangan modul ajar, menyebutkan paling tidaknya ada 12 langkah untuk membantu para peserta didik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Topik 5 yaitu evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini mengecek kembali apakah modul ajar atau pembelajaran yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan kaidah pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Yang selanjutnya, topik yang saya ambil di sini yaitu pada topik 2, yaitu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten. Konten adalah guru akan melakukan modifikasi dalam pembelajaran. Pada komponen ini, guru bisa melihat kesiapan tentang apa yang peserta didik pelajari pada aspek konten dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang pengajar melakukan berdiferensiasi yang berkaitan dengan apa yang dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu proses. Proses yaitu peserta didik akan mendapatkan informasi
tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, produk. Produk yaitu variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Untuk yang keempat yaitu lingkungan belajar. Salah satu hal yang penting bagi guru untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berikut artefak yang saya ambil pada topik 2 sebagai bukti pendukung di pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil pada ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Desain yang dihasilkan yaitu modul ajar. Berikut desain inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang dihasilkan. Yang pertama, modul ajar. Modul ajar yang digunakan di kelas 4 pembelajaran berdiferensiasi, mata pelajaran IPAS, materi aku dan kebutuhanku, bab 7. Yang selanjutnya, desain inovasi yang kedua yaitu LKPD. LKPD berdasarkan minat atau bakat. Yang pertama, LKPD bakat menggambar. Yang kedua, LKPD bakat menulis. Yang ketiga, LKPD bakat bercerita. Desain yang selanjutnya yaitu LKPD berdasarkan gaya belajar. LKPD berdasarkan gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu LKPD visual, auditori, dan kinestetik. Desain inovasi pembelajaran yang selanjutnya, LKPD berdasarkan kesiapan belajar. Di sini terdiri dari 3, mahir, sangat mahir, dan perlu bimbingan. Yang selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik dengan memodifikasi metode pengajaran, bahan ajar, dan penilaian. Untuk membuat tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti evaluasi belajar, penyesuaian rencana pembelajaran, dan komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama, evaluasi hasil belajar yaitu analisis hasil belajar penilaian. Kumpulan dan analisis hasil penilaian formatif dan sumatif untuk memahami sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan individual, yaitu dengan mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan dukungan tambahan atau tantangan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian. Yang kedua yaitu penyesuaian rencana pembelajaran. Yang pertama, memodifikasi materi sesuai materi pembelajaran untuk menantang peserta didik yang sudah memahami materi dan menyederhanakan bagi peserta didik yang memerlukan pemahaman lebih. Yang kedua, verifikasi strategi pengajaran. Gunakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, atau pembelajaran mandiri untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga, kelompok belajar. Buat kelompok belajar yang terdiri dari peserta didik yang dengan kebutuhan serupa atau berbeda untuk meningkatkan interaksi dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, rencana tindak lanjut terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi. Di sini kita melibatkan orang tua, informasikan hasil belajar dan merencanakan tindak lanjut kepada orang tua dan ajak mereka untuk mendukung proses belajar di rumah. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan guru. Diskusikan dengan rekan guru tentang strategi yang berhasil dan tantangan yang
dihadapi untuk mendapatkan masukan dan ide baru. Sekian pemaparan materi seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.